Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Jumpa lagi Rumah Hitam Jer Channel. Mau berbagi lagi pasal sedikit sejarah Kota Batam. Kalau 2 hari lalu kita sudah hantarkan kabar pasal Temenggung Abdul Jamal dan makamnya yang tidak terawat dengan semestinya itu. Dan ini sebagai sebuah perbandingan saja dengan kondisi makam Raja Isa di Nongsa yang sangat terawat, walaupun beberapa tiangnya juga, tiang dari bangunan di makam itu sudah lepas keramik-keramiknya. Raja Isa ini pemegang mandat pada tahun tepatnya 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah bertepatan dengan 18 Desember 1829 Masehi. Beliau menerima mandat dari Sultan Abdurrahman Shah, ya, yang berkuasa dari tahun 1812 hingga 1832. Dalam amanat itu memberi memberi titah kuasa kepada Raja Isa untuk mengelola Nongsa dan daerah takluknya. Daerah takluknya ini juga kita tidak dapat gambaran secara luas, tapi menurut sejarawan Melayu Kanda Raja Malik, Raja Isa tidak banyak disebut dalam catatan-catatan sejarah Melayu Riau hingga Johor. Tapi Raja Isa berdasarkan mandat itu bertepatan dengan 18 Desember 1829 itu menjadi tonggak sejarah ditetapkannya hari jadi Kota Batam yang dirayakan setiap tahun. Tidak heran jika makam Raja Isa terawat lebih baik daripada makam Temenggung Abdul Jamal. Sementara menurut Kanda Raja Malik, Temenggung Abdul Jamal itu jauh lebih memiliki peran dalam mengelola dan mendapatkan kuasa untuk daerah Batam, Bentan, Singapura hingga Johor, bahkan Pahang. Ini sesuatu yang perlu lagi mungkin nanti para sejarawan bisa menyibak lagi lebih jauh. Kita Rumah Hitam Jar Channel hanya membuka minda, menghantarkan perbandingan satu dan satu antara kepedulian terhadap Temenggung Abdul Jamal dan Raja Isa. Rumah Hitam Jar Channel untuk kita semua. Sebelum Anda menyaksikan terus tayangan ini, bantu like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk terus mengikuti kabar-kabar dari Rumah Hitam Jar Channel. Barusan ini, iya, ini udah lama. Karena ulang tahun Kota Batam, jadi cantik kan begini. Ya, dicat baru. Kita sekarang di pelataran parkir makam Raja Isa
dan kerabat-kerabatnya. Kita nak naik atas. Oke Jer, inilah area pemakaman Raja Isa dan keluarga juga kerabat-kerabat beliau. Raja Isa jadikan patokan hari jadi Kota Batam yang diperingati baru 18 Desember yang lalu. Itu 191 tahun Kota Batam. Diambil titik sejarahnya dari kedudukan Raja Isa, konon dipercayai mengelola pemerintahan di Batam pada tahun 1829. Nanti sejarah lengkapnya kita nak minta sedikit dari Bang Raja Malik ya, menerangkan tentang Raja Isa ini. Oke Jer, ikuti Rumah Hitam Jer Channel. Oke Bang, minta sedikit hantaran tentang sejarah Raja Isa ini agar semua penggemar Rumah Hitam Jer Channel boleh tahu. Sebenarnya tak banyak juga informasi yang boleh didapatkan tentang Raja Isa ini. Aktivitas dan apa yang dia lakukan di sini, karena tidak banyak catatan-catatan yang tinggal. Tapi ada beberapa surat-surat lah ya, surat-surat yang misalnya surat yang diberikan oleh penguasa, oleh Sultan kepada Raja Isa, Ibni Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau ke-5 untuk mengelola satu kawasan, menguasai dan mengelola untuk satu kawasan di Batam, itu di kawasan Nongsa ini dan beberapa daerah yang berhampiran dengannya. Itu mulainya berkembangnya kawasan-kawasan pemukiman orang-orang Melayu yang berada di kawasan Nongsa, yang memang berhadap-hadapan langsung ya dengan Singapura dan Johor yang berada di seberang Nongsa ini. Tapi paling tidak kita mendapatkan informasi yang jelas tentang siapa Raja Nong Isa itu berdasarkan silsilah yang ada. Jadi Raja Nong Isa bin Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau ke-5, Raja Ali bin Daeng Kemboja yang di Pertuan Muda Riau ke-3, dan Daeng Kemboja Ibni Opu Daeng Perani. Ini dari zuriat 5 Opu Bugis yang mengembara ke Tanah Melayu ini, itulah zuriatnya dari situ. Dan kemudian tentu juga kita dapat menelusuri lagi zuriat-zuriat Raja Nong Isa yang memang banyak berada di Batam, Nongsa, dan juga yang berada di Penyengat dan tempat-tempat lain seperti Malaysia dan sebagainya. Nah, sebatas itu boleh kita berikan penjelasan tentang Raja Nong Isa, tapi mungkin kita boleh menggali lagi informasi, menyelidiki lagi melalui sumber-sumber, entah itu kolektif memori masyarakat yang ada di sini tentang sosok ini, maupun melalui teks-teks yang nantinya akan coba kita cari berkenaan dengan Raja Isa bin Raja Ali ini. Terima kasih. Kalau dianukan Bang dengan
Temenggung Abdul Jamal. Ya. Nah, itu dekade dia, tahun dia, kemudian kedudukannya, perannya seperti apa? Ya, jadi Temenggung Abdul Jamal itu mempunyai anak diantaranya Engku Muda Muhammad. Ya. Engku Muda Muhammad ini pernah berseteru dengan Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau ke-5, di mana Raja Ali itu adalah ayah daripada Raja Isa. Raja Isa. Pernah berseteru ingin merebut kedudukannya di Riau ini, ingin menguasai Batam, menguasai Bintan dan menguasai Singapura dan Johor. Sempat terjadi perang, tetapi kemudian perang itu kemudian didamaikan oleh Sultan Mahmud. Itu secara prinsip, tetapi sebenarnya mereka ini adalah saudara yang sangat dekat. Iya. Raja Ali dan Engku Muda Muhammad itu sebenarnya dia adalah sepupu. Betul. Sepupu, satu sisi dari sebelah Melayu, satu sisi juga emaknya dari sebelah Bugis, itu saudara dekat. Tetapi biasalah itu, kadang-kadang hubungan yang mesra itu dimulai dengan sedikit sengketa, sedikit peperangan, tetapi setelah itu kemudian disatukan lagi dengan persaudaraan yang cukup erat. Itu biasa di mana-mana. Okey, mengenai perseteruan antara Engku Muda Muhammad ibni Temenggung Abdul Jamal dan Raja Ali ibni Daeng Kemboja itu terjadi perang yang luar biasa. Raja Ali disponsori oleh kekuatan Bugisnya, sedangkan Engku Muda Muhammad itu didukung oleh tentara-tentara dari Sulu, orang-orang Ilanun dan Balangingi, dari Tempasok dan dari Sulu itu. Terjadi peperangan yang luar biasa, dan itu diselesaikan melalui perjanjian Bulang yang disponsori oleh Sultan Mahmud Riayat Shah atau Sultan Mahmud III. Itu terjadi di Pulau Bulang, di mana di antara perjanjiannya Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau ke-5 itu dikembalikan kedudukannya sebagai Raja Muda yang di Pertuan Muda di Riau, tetapi tidak boleh diturunkan kepada generasinya, kepada anak cucunya. Jadi jabatan yang di Pertuan Muda Raja Ali itu khusus kepada dia, terhad kepada dia, tidak boleh diturunkan kepada anak cucunya. Sedangkan Engku Muda kemudian menerima keputusan itu, dan dia sudah tua, dia sudah dalam kehidupan terakhirnya ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin menjauhi kesibukan dunia. Jabatan Temenggung kemudian jatuh kepada adiknya, yaitu Daeng Kecik yang bernama Tun Abdul Hamid. Berarti kedudukan Bulang Lintang itu luar biasa, Bang ya. Ya, Bulang. Kalau ditarik dari cakap Abang tadi, antara kedudukan Bulang Lintang dan Nongsa itu jauh berbeda ya. Begini, Nongsa ini hanyalah satu kawasan kecil yang pada tadi dibilang 1829 diberikan satu kuasa kecil kepada Raja Isa. Tetapi sebenarnya kuasa itu adalah berada di Bulang. Kuasa kawasan ini berada di bawah kuasa Temenggung di Kerajaan Johor Riau, di mana Temenggung itu berkedudukan di Pulau Bulang. Kuasanya, daerah takluknya itu berada di Pulau Bintan, dari Pulau Bintan sampai ke Batam ini dan sekitarnya sampai ke Singapura dan Johor. Itu kuasa dari Temenggung yang berkedudukan di Pulau Bulang. Jadi itulah kalau kita ingin melihat sekarang malahan terjadi sebaliknya ya. Batam menjadi sebuah kawasan yang luar biasa berkembang, menjadi kota yang luar biasa di Kepulauan Riau. Tetapi hendaknya juga Batam melihat bagaimana asal-muasal kejayaannya itu telah mulai dari Pulau Bulang itu. Oke. Bulang jangan dilupakan. Ya, jangan melupakan Bulang. Oke. Tapi momentum ini besar dah. Raja Ali, Raja Nongsa ini memang sebenarnya dia sudah tidak mendapat jabatan apa-apa lagi. Dan tidak boleh tidak jabatan. Bagaimana? Gubernur lah nanti. Provinsi mana pernah ada duit? Kalau yang itu di mana makam yang direhab provinsi? Nah, itu dinas Sultan yang menyerahkan otoritasnya itu sama yang Pertuan Muda di Riau,
puncaknya itu penulisan satu rumusan sejarah. Itu tidak sampai ke situ memang. Baru-baru mulai saya bergerak tuh. Hingga orang kaya kan tentu ada posisi itu, ya kan? Itu tidak harus dibetulkan kan? Kita tidak mengecilkan Tidak. peranan orang, tetapi kita ingin Fakta. meletakkan sesuatu Ini nih batu ini batu baru. Granit baru. Itu yang harus dilihat. 600.000 yang mendaftar itu. Satu hal yang tidak mungkin dia menjadi pemerintah. Tak mungkin menjadi batin kan? Saya gaji tak ini jadi batin kan? Kan satu hal yang tak mungkin. Jadi Amir. Amir bisa. Oke Jer, itulah tadi kondisi makam Raja Isa di Nongse, dan mungkin nak tengok kondisi makam Temenggung Abdul Jamal di Bulang Lintang, bisa lihat pada tayangan ini. Oke, Rumah Hitam Jer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.